Anak-anakku, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Urapilah kami semua Bapa, agar dalam kelemahan dan keterbatasan kami dimampukan untuk memahami dan meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Terlebih dalam situasi kami saat ini, di tengah ketakutan dan kecemasan kami, adanya pandemi COVID-19, kiranya melalui sabda-Mu kami dikuatkan, iman kami tetap dikuatkan untuk percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat ke-55 sampai ke-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia ke luar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bacaan kali ini diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 15-16. Demikian firman-Nya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, bubuk pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Dilanjutkan ayat 15-16. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2-10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan
di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu, mereka juga telah disediakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan barang siapa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa,
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, salam sahabat. Tema Minggu Paskah yang kelima saat ini adalah Yesus besertaku. Yesus besertaku. Tema ini adalah judul lagu anak-anak sekolah minggu. Yesus besertaku. Yang penggalan lagunya kira-kira demikian. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Lagu yang sangat indah. Tidak hanya sekedar indah, tetapi lagu ini juga berisi ajaran yang sangat dalam. Sejak anak-anak diajarkan untuk meyakini bahwa Allah atau Yesus adalah Tuhan yang diyakini sebagai omnipresent. Apa itu omnipresent? Omnipresent adalah penghayatan tentang Allah atau Tuhan yang hadir di mana-mana. Tidak terbatas oleh dimensi baik ruang, waktu, dan situasi. Sejak anak-anak diajarkan bahwa Tuhan yang diyakini adalah Tuhan yang hadir setiap waktu. Artinya di pagi hari, di siang hari, di malam hari, dalam situasi apapun, dalam suka, dalam senang, dalam duka cita. Tetapi juga dalam kegagalan sekaligus keberhasilan kita. Demikian juga Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat. Di gunung, di laut, Tuhan hadir untuk menyertai orang yang percaya. Lagu ini sangat indah. Dan kalau pada saat ini di tengah kesulitan kita, lagu ini menjadi perenungan bagi kita semua. Sejauh mana saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua masih percaya bahwa Tuhan itu sungguh hadir dalam penderitaan kita saat ini. Dan kita akan bersama-sama belajar dari bacaan leksionari yang sudah kita dengar tadi. Yang pertama adalah dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kita melihat gambaran seseorang yang bernama Stefanus. Ingat cerita Stefanus bahwa dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan dia siap menghadapi resiko atas kesaksiannya. Bahkan ketika batu siap untuk dilemparkan untuk membunuh dia, Stefanus tidak gentar. Bahkan kesaksian Stefanus di saat terakhir yang sangat kritis, ketika dia sebenarnya bisa menolak, sebenarnya dia bisa terbebas dari hukuman rajam. Tetapi justru dia melihat Yesus. Yesus memang tidak menolong, membebaskan dia dari hukuman itu. Tetapi Yesus menolong dia untuk tetap percaya dan meyakini bahwa kematiannya tidak sia-sia. Dan hari ini kita belajar dari kematian Stefanus. Sebuah kematian untuk memegang
keyakinan dia dan percaya bahwa kematian itu pun tidak bisa memisahkan dia dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap hadir, menolong, menguatkan dengan caranya sendiri, dan itu diyakini oleh Stefanus. Dalam bacaan Mazmur, yaitu di Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Pemazmur menggambarkan bahwa Tuhannya adalah seperti gunung batu. Ingat, Bapak Ibu, anak-anak dan saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman pemazmur ini tentu ketika harus berperang atau menghadapi musuh, maka tempat itu menentukan apakah dia aman atau tidak. Dan gambaran bukit atau gunung, dan itu adalah bukit atau gunung batu, maka menjadi tempat yang sangat aman untuk berlindung. Pemazmur meyakini dengan caranya bahwa Tuhan yang dia yakini adalah Tuhan yang melindungi, yang teguh seperti gunung batu. Sedangkan dalam bacaan 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10, ada ajakan yang sangat menarik dalam surat ini, yaitu tawaran untuk siapapun bersedia menjadi orang-orang yang dipilih menjadi komunitas baru, yaitu komunitas dalam firman ini disebutkan keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kesaksian penulis 1 Petrus ini, siapapun yang bersedia menerima Yesus adalah orang-orang yang dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dia tetap memiliki terang. Artinya, dia bisa memilah, dia bisa menentukan sikap dengan cara yang baik, karena senantiasa diterangi oleh Sang Terang, yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan dalam bacaan Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai 14, digambarkan tentang bagaimana penyertaan Tuhan itu tidak hanya penyertaan yang sesaat, tetapi penyertaan Tuhan itu bahkan sampai akhir, yaitu sampai setelah kematian. Gambaran dalam Injil Yohanes bahwa ada rumah Bapa yang disediakan bagi setiap orang yang percaya. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat bacaan ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah atau Tuhan, dan secara khusus Tuhan Yesus yang kita yakini, adalah senantiasa beserta dengan kita, kapanpun itu, dalam situasi apapun. Oleh karenanya, apa yang bisa kita petik dari keempat bacaan ini? Yang pertama, dari bacaan Kisah Para Rasul tadi, kita bisa melihat bahwa keindahan relasi kita dengan Tuhan itu tidak harus dirusak oleh keadaan dan relasi kita dengan sesama kita. Stefanus, ketika dia harus dihukum rajam, itu tidak membuat dia harus meninggalkan Tuhannya. Tetapi justru dia dijumpai oleh Tuhan dalam gambaran Tuhan Yesus yang hadir. Itu menggambarkan bahwa mari kita belajar. Jangan sampai relasi yang indah kita dengan Tuhan itu terganggu justru oleh relasi kita dengan sesama kita. Ada alasan tidak ke gereja, ada alasan tidak persekutuan, ada alasan tidak ambil dalam pelayanan karena merasa kecewa dengan sesamanya. Ini berarti kita kehilangan makna bahwa Yesus itu beserta kita senantiasa.
Stefanus mengajarkan kepada kita, relasi kita dengan Tuhan tidak harus terganggu oleh relasi kita dengan sesama. Yang kedua, bahwa kita harus berani seperti pemazmur, yaitu menyerahkan diri kita secara total. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah gunung batu kita, yang senantiasa melindungi kita. Perlindungan yang kokoh yang diberikan oleh Tuhan senantiasa. Namun sekaligus kita semua ditantang untuk berani hidup tidak sendiri. Kita menjadi sebuah komunitas, yaitu komunitas yang sudah disebut sebagai orang-orang yang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang berat, yang gelap, kita semua diberi kemampuan. Untuk apa? Untuk menjadi terang. Menerangi, sehingga dalam kesulitan kita menjadi orang-orang yang menolong sesama kita untuk mendapatkan kemudahan. Dan yang terakhir, bahwa penyertaan Tuhan itu sampai akhir, yaitu sampai rumah Bapa. Apa yang perlu kita takutkan dengan Tuhan yang kita yakini sekarang? Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang hadir dimanapun, dalam situasi apapun. Yesus besertaku. Seperti lagu yang akan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kaki